Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan materi di pertemuan ke-7. Ini merupakan kuliah pengganti, seharusnya minggu kemarin, tapi karena libur tanggal merah, jadi Ibu ganti pertemuan 7-nya dengan video pembelajaran ini. Temanya kali ini adalah pondasi dan detailnya. Jadi tujuannya adalah mahasiswa memahami jenis pondasi secara umum dan detail pondasi batu kali. Ada 6 jenis pondasi yang merupakan pondasi yang biasa digunakan di rumah. Ada 2 tipe, tipe dangkal dan tipe dalam. Nah, tipe dangkal ini ada 6 jenis yang akan Bu jelaskan di sini. Jadi kalau yang namanya pondasi dangkal ini umumnya dibuat pada kedalaman rendah, yaitu hanya sepertiga dari panjang pondasi dengan kedalaman maksimal tuh 3 meter. Jadi makanya namanya dangkal itu karena kedalamannya maksimal ya hanya 3 meter, itu udah maksimal. Dan dia hanya sepertiga dari panjang pondasi. Biasanya pondasi dangkal ini untuk kondisi permukaan tanah yang kuat untuk menampung beban bangunan. Yang pertama itu adalah jenis pondasi tapak seperti dilihat pada gambar ini. Ini pondasi tapak biasanya dipakai untuk mendukung titik beban tunggal pada sebuah bangunan. Jadi dia hanya ini, titik bebannya tunggal pada sebuah bangunan. Biasanya detail pondasi tapak dibangun dalam bentuk bulat atau melingkar dan juga bentuk kotak. Kalau yang ini ada bentuk kotak. Tapak ini sering juga dikenal dengan nama plat setempat, ya. Kemudian jenis pondasi yang kedua adalah jenis pondasi alur atau memanjang, strip foundation. Ini untuk menahan bangunan dengan beban yang memanjang. Biasanya jenis pondasi ini dibuat pada kolom memanjang yang berbentuk trapesium ataupun persegi. Pondasi jalur ini biasanya dibangun dengan campuran pecahan batu kali, cor beton tanpa tulang. Dan posisinya memang cukup mirip dengan komposisi pada detail pondasi batu kali. Kemudian yang kedua adalah pondasi rumah bentuk rakit seperti ini. Ini gambarnya rakit dan dia bentuknya melebar. Biasanya digunakan yaitu pada tanah yang kurang kuat atau longgar, daya tahannya rendah. Jadi makanya pondasi inilah yang digunakan, yaitu pondasi rakit. Detail pondasi rakit ini disusun dari plat beton besar dengan beberapa kolom bergaris sesuai permukaan tanah. Jadi biasanya digunakan untuk menampung beban di area yang luas agar lebih menyebar. Jadi gini, makanya dia berbentuknya rakit lebar agar beban itu bisa menyebar nantinya. Kemudian yang keempat itu adalah pondasi sumuran atau cyclop beton. Adalah pondasi yang berbentuk bulat yang menggunakan beton selebar 60-80 cm biasanya dan pada kedalaman 1-2 meter di dalam tanah. Ini pondasi sumuran ini memang pada tanah-tanah lunak ya. Tanah-tanah rawa biasanya ini pakai pondasi sumuran yang paling baik ini. Jadi pondasi ini biasanya digunakan untuk tanah yang tidak stabil. Seperti tanah rawa tadi, jadi tanahnya mudah bergerak, makanya pondasinya ada pondasi sumuran seperti ini, bentuknya melingkar kayak sumur. Kedalamannya 1-2 meter ke dalam tanah. Nah, yang ini adalah pondasi umpak. Kalau pondasi umpak ini yang paling baik untuk menahan goncangan dari gempa. Jadi sistem pada pondasi ini membantu menyelaraskan bangunan dengan goncangan sehingga tiang bangunan tidak akan patah meskipun ada gempa. Jadi tiang bangunan itu tidak akan patah meskipun ada gempa. Kemudian yang keenam itu adalah pondasi plat beton atau lajur. Pondasi
Plat beton lajur ini digunakan untuk mendukung sederet kolom pada bangunan. Kekuatannya pun dapat diandalkan karena secara detail pondasi rumah ini seluruhnya dibuat dari beton bertulang yang sangat padat. Dan pondasi ini harganya lebih murah dibandingkan pondasi batu kali dan cocok untuk pengganti pondasi batu kali dengan ukuran lebar yang sama persis. Pondasi plat beton lajur atau memanjang. Kemudian pondasi strass pile. Strass pile merupakan jenis pondasi yang dibuat dengan cara mengebor atau menggali tanah secara manual. Alat bor yang digunakan sendiri yaitu alat bor auger manual yang dibantu dalam operasinya oleh manusia. Kekurangannya strass pile ini batas kedalaman adalah pada batas kedalaman serta diameternya. Jadi batas kedalamannya hanya berkisar 4-10 meter dan batas diameternya hanya sekitar 20-30 cm. Oleh karena itu, dibanding jenis-jenis pondasi lainnya, pondasi ini lebih cocok digunakan untuk hunian pada bangunan hingga maksimal 3 lantai. Itu bisa pakai strass pile. Kemudian jenis pondasi dalam. Jenis pondasi dalam ini digunakan untuk bangunan-bangunan tinggi. Biasanya kedalamannya lebih dari 3 meter. Dan pondasi dalam ini biasanya digunakan pada bangunan yang ukurannya cukup lebar dengan jarak antar tiang bangunan sekitar 6 meter lebih. Jadi antar tiang ke tiang itu jaraknya 6 meter lebih. Itu cocoknya adalah pakai pondasi tiang pancang atau sumuran. Pondasi tiang pancang, bukan sumuran, salah. Yang kedua, pondasi bor pile ini tiang pancang sistemnya hampir sama dengan pondasi bor pile yang tadi yang di awal dijelaskan. Hanya saja jenis pondasi ini terbuat dari beton jadi yang langsung ditancapkan ke dalam tanah. Jadi tiang pancang ini nih, kalau bor pile itu dia dicor di dalam. Kalau ini enggak, dia ini sudah dibuat di luar, dipabrikan, tinggal ditancapin aja ke dalam tanah. Biasanya si pancang digunakan pada tanah yang kondisinya lembek, biasanya tanah berawah, dan tanah memiliki luan air yang tinggi. Ini pondasi piers. Pondasi piers dibuat dengan cara memasang struktur pondasinya ke dalam galian tanah. Keuntungan dari jenis pondasi ini adalah biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan memasang pondasi terusan. Pondasi piers biasanya terbuat dari beton precast dalam bentuk panjang atau berbentuk bulat dan berbagai ukuran. Nah, ini namanya pondasi bor pile. Bor pile ini bentuknya bulat. Jenis pondasi rumah yang terakhir ini disebut dengan pondasi bor pile. Biasanya pondasi cation dibangun di kedalaman permukaan tanah yang dibutuhkan dengan melalui pengeboran atau pengerukan tanah. Kemudian dicor di dalam. Kalau bor pile itu ngecornya di sini. Di dalam beda sama tiang pancang. Kalau tiang pancang itu tinggal dimasukkan aja. Betonnya sudah dicetak. Nah, sedangkan ini kita belajar tentang detail pondasi batu kali. Kalau pondasi batu kali inilah detailnya. Jadi bagian awal di paling bawah dari pondasi batu kali ini ada pasir uruk, kemudian naik ke atas lagi ini ada batu kosong atau unstamping, kemudian ini pasangan batu kalinya, kemudian ini adalah slope-nya. Setelah slope ini ada truss ram, sedangkan ini adalah lantai bangunan. Lantai itu yang diawali dengan yang lapisan pertama itu ada pasir uruk, kemudian ada spesi, kemudian baru keramik. Gitu. Ini kira-kira detail pondasi. Biasanya kedalamannya sekitar 0 sampai 1,45 meter, ada yang 1 meter, tergantung dengan jenis bangunan sama kedalaman sama tinggi bangunannya dan jenis tanahnya. Nah, kalau ini dalam bentuk aksonometri, nah ini bagian pasir uruknya, ini batu kosongnya atau unstampingnya, ini batu kalinya, ini slope-nya memanjang, dan ini pasangan batu batanya. Di sini ada lantai, ini tanah uruknya. Gitu. Singkat saja sih penjelasan Ibu tentang berbagai jenis pondasi yang perlu kalian ketahui, tapi yang paling penting untuk dasar struktur dalam arsitektur ini ya, kalian tahu dulu tentang pondasi batu kali. Tadi udah Ibu jelaskan
mengenai gambar detailnya, dan ini tampang aksonometrinya. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, chat aja ya di kolom chat di YouTube.